بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita menyambung pembahasan kitab Al-Fiqh Muyassar fi Dhaw'il Kitab Sunnah di Kitab Az-Zakah, bab yang kedua tentang fi zakatidz dzahab wal fiddah, tentang zakat emas dan perak. Di dalam pembahasan di sini ada beberapa persoalan. Yang pertama, hukmuz zakati fihima, hukum zakat di dalam emas dan perak. Wa adillatu dzalik, dan dalil-dalil tentang itu. Tajibu zakatu fi dzahab wal fiddah, zakat wajib pada emas dan perak. Ini emas dan perak wajib dizakatkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira bagi mereka terhadap azab yang pedih. Surat Taubat ayat 34. Wala yutawa'adu bihadhil 'uqubati illa 'ala tarki wajib. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali dikarenakan meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya zakat itu adalah sunat, tentu tidak diberikan ancaman. Dan berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد.
Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yang menunaikan zakatnya, kecuali dia apabila pada hari kiamat nantinya suffihat lahu safaih min nar, dibentangkan baginya lempengan-lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dia dipanaskan di atas lempengan itu di api neraka. Fayukwa biha jambahu wa jabinahu wa dhahrah, maka dengan lempengan yang panas tadi disetrikakan ke rusuknya, ke keningnya, dan ke punggungnya. Kullama barudat u'idat alaihi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Setiap kali dingin lempengan panas tadi, maka dikembalikan, dia panas dan disetrikakan kembali pada satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Sampai Allah menyelesaikan hukuman kepada hamba. Maka ini hadis juga menunjukkan akan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Yang ketiga, wal ijma'i ahli ilmi ala anna fi 200 dirhamin 5 darahim, bahwasanya sepakat atau disebabkan oleh kesepakatan ulama bahwa setiap 200 dirham wajib dikeluarkan 5 dirham. Nah, ini berarti 2,5%. Wa ala anna adh-dhahaba idza kana 20 mithqalan wa qimatu 100 dirhamin tajibu az-zakatu fihi. Dan bahwasanya emas apabila dia sebanyak 20 mithqal atau 20 dinar yang nilainya sama dengan 200 dirham pada saat itu. Ya, emas dan perak nilainya bagus. Tidak seperti kita yang sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi dahulu 200 dirham sama dengan 20 dinar. Kalau seandainya dinar yang 20 itu adalah 85 gram emas, yang sekarang ini kalau seandainya 1 gram itu 1 juta, maka berarti 85 juta. Maka perak yang dikeluarkan zakatnya pada saat itu yang 200 dirham, maka nilainya juga sama dengan 85 juta pada saat itu. Tapi pada saat kita sangat jauh sekali ya perbedaannya. Maka tajibu zakatu fihi, wajiblah dikeluarkan zakat pada emas tersebut. Persoalan yang kedua, miqdaruha. Berapa ukuran zakat yang harus dikeluarkan dari harta itu? Miqdaru zakatil wajibah fi adh-dhahab wal fiddah rubu'ul ushur.
ukuran zakat yang wajib yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 1/4 dari 1/10, yakni 2,5%. Ai fi kulli 20 dinaran min adh-dhahabi nisfu dinar. Setiap 20 dinar dikeluarkan dari emas, dikeluarkan setengah dinar. Wa ma zada fa bihasabihi qalla aw kathur. Kalau seandainya lebih dari 20, misalkan 21 atau 22 atau 23, maka sesuai dengan keadaan kelebihannya. Artinya tetap dinilai 2,5%. Jadi tidak 20 ke 20 ke 20 tidak. Tapi minimalnya adalah 20. Kelanjutannya seberapapun adanya kelebihan dari itu dikalikan 2,5%. Wa fi kulli 200 dirhamin min al-fiddati 5 darahim. Setiap 200 dirham dari perak dikeluarkanlah 5 dirham. Wa ma zada fa bihasabihi. Lebih dari 200 itu sesuai dengan jumlahnya. Ya, dihitung rubu'ul usyur atau 2,5%. Karena Nabi SAW bersabda di dalam kitab As-Sadaqah tentang zakat, wa fir riqati kullu 200 dirhamin rub'u usyur. yakni di setiap perak, di dalam perak, di setiap 200 dirham 1/4, ya, yakni rubu' usyur 1/4/10 atau 2,5%. Wali hadis, berdasarkan hadis yang lain, walaysa 'alaika syai'un يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليه الحول فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. Tidak wajib bagimu sedikit pun untuk mengeluarkan zakat di emas, dalam emas, sampai bagimu 20 dinar. 20 dinar kalau diukurkan 85 gram. 50 gram belum. 70 gram belum. 84 gram belum. Sampai dia berjumlah 85 gram. Langsung keluarkan? Langsung dikeluarkan? Oh, nih atas saya 85 gram. Langsung dikeluarkan zakatnya? Tidak. Fa idza kana laka 20 dinaran, jika kamu memiliki 20 dinar, yakni 85 gram, wahala alaihil haul, berumur 1 tahun. Berarti hari ini 85, setelah 1 tahun baru dikeluarkan. Fafiha nisfu mithqal, maka dikeluarkanlah separuh, ya, mithqal, setengah mithqal.
Artinya zakat yang kita keluarkan atau zakat yang dikeluarkan itu adalah uang yang tersimpan. Ya, uang yang tersimpan. Kelebihan melebihi dari kebutuhannya. Dan kelebihan dari kebutuhannya ini jumlahnya nisabnya yaitu 85 gram. Dan 85 gram ini berumur 1 tahun. Setelah jatuh 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Walima ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu, bahwasanya beliau kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin, bahwasanya beliau biasa mengambil dari setiap 20 mithqal setengah mithqal, yaitu setengah dinar. Jadi yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. Ya, 2,5% itu agak mudah untuk kita menghitungnya. Jadi yang ditentukan itu dikeluarkan zakatnya berapa. Berapakah orang miskin menerima? Tidak ada ketentuannya. Ya, orang miskin menerima tidak ada ketentuannya. Yang ada ketentuan berapa orang kaya mengeluarkan zakatnya. Persoalan yang ketiga, syurutuha, syarat dari zakat. Yushtaratu liwujubi zakati fi adh-dhahabi wal fiddati asy-syurut at-taliyah. Disyaratkan untuk kewajiban zakat pada emas dan perak syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bulughun nisab, sampainya harta itu ke batas wajib zakat. Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah tertentu minimal ada pada harta itu yang jatuh wajib zakat. Kalau untuk mudahnya gini, kalau negara kita ada pajak kan? Ada pajak. Ada nilai minimal wajib pajak. Begitu juga nilai minimal wajib zakat. Jika nilai minimal ini sudah ada, maka hartanya sudah wajib zakat, tapi belum dikeluarkan. Sudah kena zakat. Kapan dikeluarkan? Apabila sudah berumur 1 tahun. Nisab ini wa huwa 20 mithqala min adh-dhahab, dia 20 mithqal atau 20 dinar di dalam emas. Li hadis Ali, berdasarkan hadis Ali, wa laysa 'alaika syai'un, yakni fil hadis fil dhahab, tidak ada bagimu, tidak diwajibkan kepadamu sedikit pun di dalam emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinar, apabila 20 dinar itu bagimu, wahala alaihi al-haul, dan dia sudah berumur 1 tahun, fa fiha nisfu mithqalin, di situ ada setengah mithqal, wa yusawi bil jiramat 85 graman, seukuran, kalau gramnya 85 gram, bukan 94. Kalau bagi kita di Minang ameh, maka jumlah amehnya adalah 34 ameh.
Ya, karena 1 ameh 2,5. Ya, 2,5 kali 34 menjadi 85. Ya, berarti kalau seandainya sudah sampai 34 ameh, dikeluarkan 1 ameh. Ya, karena 1 ameh 2,5. Taib. Wa nisful fiddati 100 dirhamin min al-fiddah. Nisabnya perak adalah 200 dirham dari perak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Nabi, laisa fi maduna 5 awaqin sadaqah. Di bawah dari 5 auqiyah tidak ada sedekah. Auqiyah 40 dirhaman. 1 auqiyah itu 40 dirham. Fa 5 awaqin tusawi 100 dirham. 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa fi raqati rub'ul ushur fa idza lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha. Di dalam perak itu adalah 1/4 dari per 10, yakni 2,5%. Fa illam takun illa 90 wa 100. Kalau seandainya dia hanya 190, enggak sampai 200. Ya, tidak sampai 200. Falaysa fiha syai'. Tidak ada di dalamnya kewajiban untuk keluarkan zakat. Illa an yasha'u rabbuha. Kecuali pemiliknya berkeinginan untuk mengeluarkan sedekah, dia silakan. Tapi tidak ada kewajiban baginya. Wa qad ajmal ulama wa ala anna nisab al-fiddati 5 awaqin. Sepakat ulama bahwa nisabnya perak itu adalah 5 auqiyah. Wa nisabil fiddati 20 mithqalan. Nisabnya emas adalah 20 mithqal. Jadi sudah ditentukan. Kalau digramkan, emasnya 85 gram, peraknya 595 gram. 595 gram. Lebih dari setengah kilo perak. Ya. Yang kedua, baqiyatus syurutul 'amah allati sabaqat fi man tajibu 'alaihi zakah. Yang berikutnya, yakni syarat-syarat yang tersisa, ada syarat yang umum pada apa yang telah wajib zakat, yaitu seperti Islam, hurriyah, kemerdekaan, milkut tam, kepemilikan yang sempurna, wa haulanil haul, berputarnya berumur 1 tahun dari terhadap nisab tersebut. Dan ini telah berlalu pembahasannya. Hanya saja belum disebutkan berapa nisabnya. Nisab perak adalah nisab nilai tukar adalah emas 85 gram, perak 595 gram. Kalau uang kertas berapa? Ya, uang kertas pada umumnya lebih dekat oleh ulama kepada perak. Walaupun ada sebagian ustadz yang mengatakan emas, gitulah. Syekh Ibnu Utsaimin dia memandang bahwa zakat nisabnya uang kertas itu dikembalikan kepada nisab salah satu nilai tukar, yaitu emas dan perak, yang lebih menguntungkan kepada orang fakir miskin. Ya, kalau seandainya nilainya sama seperti zaman dahulu, ya, berarti itu tidak ada masalah, mau perak kayak mau emas. Tapi sekarang ini sangat jauh sekali perbedaannya antara perak dengan emas.
Nah sekarang nisab yang paling menguntungkan orang fakir miskin mana? Perak atau emas? Hah? Perak. Kenapa perak? Karena kalau sudah sampai nisabnya, orang fakir miskin sudah menerima zakat. Kalau seandainya perak itu nilainya 1 gram adalah 10.000, maka 5.950.000 dan sudah berumur 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Hati-hati tabungan anak-anak kita yang sudah punya tabung lebih dari itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena wajib zakat ini tidak berpatokan pada umur. Hatta anak yatim, ya, kalau dia punya harta, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya disandarkan kepada emas sampai 84,5, ya, 84.500.000, ya, belum dikeluarkan zakatnya. Jadi orang fakir miskin menganggap saya menunggu bilo, keturunan bilo, keturunan. Tapi kalau ini sudah lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Baik. Persoalan yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah fi dhammi ahadihima adz-dzahab wa fiddah ila al-akhar, di dalam menggabungkan satu sama lainnya, emas dengan perak. Ini ada emas, ini ada perak, digabung gitu. Ini ada perak, ini ada emas, digabung. Terjadi perbedaan pada ulama. Apakah emas dengan perak ini digabungkan atau tidak? Kalau Syekh Abdul Muhsin Abbad di dalam kitabnya Syarah Kitab Al-Masyi ila Shalah yang pernah kita pelajari, beliau cenderung berpendapat menggabungkan antara emas dengan perak. Kalau begitu, antara uang dengan emas, uang dengan perak digabung. Sebagian pendapat termasuk buku ini berpendapat tidak digabung. Ya. Pengarang mengatakan la yudammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisabi 'ala al-qaul ar-rajih. Tidak digabungkan emas dengan perak di dalam menyempurnakan nisab menurut pendapat yang kuat. Berarti di sini terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya dia punya emas, dia punya perak, taruhlah misalkan, ya, dia punya emas. Kalau dengan yang dulu, zaman dahulu, dia punya perak 100 dirham, dan dia memiliki dinar 10 dinar, ya, karena dulu nilainya perak dengan perak 200 dirham sama dengan 20 dinar. Oke? Nah, digabungkanlah perak dengan emas sehingga sampailah kepada nisab. Menurut pendapat pengarang atau yang dari menulis ini, tidak digabungkan. Kalau Syekh Abdul Muhsin Abbad, digabungkan. Kalau begitu, jika kita memiliki uang 2 juta dan kita memiliki emas 2 meh, 2 meh mendekati 5 juta, ada uang 2 juta,
Sampai nisab enggak? Hah? Nisab apa? Nisab amih lu lah jauh. Tapi dia masuk pada nisab perak. Ya. Maka dari demikian menurut pendapat yang mengatakan boleh digabungkan, maka dikeluarkan zakatnya. Baik. Coba kita lihat apa alasannya. Di sini apa alasannya? Li'annahuma jinsani mukhtalifan falam yudamma ahaduhuma ila al-akhar. Karena keduanya berbeda jenis. Perak dengan emas berbeda. Emas dengan suaso sama. Hah? Emas dengan suaso apa bedanya? Suaso ameh mudo. Kalau ameh tuo. Persentase sama, semuanya digabungkan. Karatnya 24 karat, 23 karat, 21 karat, 18 karat. Dan itu adalah emas. Ya. Sementara perak berbeda jenis. Ya, kalau dalam orang nambang, perak pengikat emasnya. Setiap ada perak, setiap ada emas ada perak. Taib. Maka oleh karena itu, karena dia berbeda jenis satu sama lainnya, tidak bisa digabungkan. Kal ibli wal baqar, wal syair wal qamh. Seperti onta dengan sapi. Gandum syair dengan gandum qamh. Ya. Kalau kita berikan pendekatan mungkin antara bareh jepului. Beda jenis enggak? Ya. Fasilahnya yakni rumpunnya sama. Sama-sama rumpun beras. Tapi dia berbeda. Sama juga gandum. Gandum syair itu tepung kita. Yang putih itu. Tapi kalau qamh atau bur itu yang berserat, yang agak coklat. Ya. Ma'anna al-maqsuda minha wahid. Sementara tujuan atau maksudnya kedua-dua sama. Onta dengan sapi sama-sama dagingnya. Ya. Syair dengan qamh sama-sama tepungnya untuk dimakan. Emas dengan perak sama-sama nilai tukar. Ya. Wa huwa tanmiyatu fil ibil wal baqar wal qut wal syair wal qamh. Ya. Kalau di onta dan perak sama-sama maksudnya adalah untuk pertumbuhan. Ya, artinya untuk pengembangan. Untuk yang di syair dan qumh atau gandum tadi sama-sama sebagai makanan pokok. Baik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walaysa fi ma duna khamsati awaqin sadaqah. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perak yang di bawah dari 5 auqiyah ya tidak ada sedekahnya. Tidak ada zakatnya. Wa yalzamu min qawli bi dhammi ahadihima ila al-akhar fi ikmalin nisab wujubu az-zakat fi aqallin min 5 awaqin min al-fiddah idza kana 'indahu ma yukmilu bihi min adh-dhahab. Konsekuensi dari perkataan yang menggabungkan satu sama lainnya dalam menyempurnakan zakat, dalam menyempurnakan nisab, yaitu dalam menyempurnakan nisab wajibnya mengeluarkan zakat pada perak walaupun dia kurang dari 5 auqiyah. Nabi tadi mengatakan berapa? Di bawah dari 5 auqiyah tidak ada zakatnya.
Boleh jadi dia di bawah 5 uqiyah, tapi ketika digabungkan dengan emas sampai nisabnya. Berarti konsekuensinya atau tuntutannya, konsekuensinya bahwa dengan dia digabungkan ke emas, walaupun peraknya di bawah dari 5 uqiyah, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Wa yashmulul hadithu ma idza kana 'indahu min adh-dhahabi ma yukmilu bihi 5 awaqin aw la. Maka hadis itu juga meliputi bahwa apabila baginya punya emas tapi tidak sampai nisabnya, disempurnakan oleh perak. Ya. Wa ala hadha idza kana 'indahu 10 dananir wa 100 dirham fala zakata alaih. Berdasarkan di atas bahwa tidak digabungkan satu sama lainnya, apabila dia memiliki 10 dinar dan dia memiliki 100 dirham, maka kedua-duanya tidak dikeluarkan zakatnya, karena emasnya belum sampai nisabnya dan perak tidak sampai nisabnya, karena tidak digabungkan dengan alasan tadi, karena beda jenis. Wa li'anna adh-dhahaba yuzakka wahdahu wa kadzalika al-fiddah. Sebagaimana emas dikeluarkan zakatnya sendirian, begitu juga dengan perak. Ya. Maka begitu juga dengan uang. Jadi kalau begitu konsekuensinya, jika seandainya nilai perak, nilai uang itu kita ambil nisabnya adalah perak, jika dia punya uang simpanan 6 juta, dikeluarkan zakatnya. Sementara dia memiliki tabungan emas 80 gram, ya, maka yang 80 gramnya tidak dikeluarkan zakatnya menurut pendapat ini. Kalau menurut pendapat Syekh Abdul Muhsin Abbad, orang tuanya Syekh Abdul Razak, enggak, beliau gabungkan dengan nilai uang rupiah, maka dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana? Kita bingung. Enggak, silakan mau milih yang mana. Ya, tanya hati nurani, mau keluarkan, alhamdulillah tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ya, tadi juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jika dia memiliki 190 dirham, tidak diwajib mengeluarkan zakat, kecuali kalau pemiliknya berkenan. Kenapa? Karena sedekah yang kita keluarkan dari harta kita tidak akan pernah mengurangi harta, malahan dia akan menambah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu fahuwa khairur raziqin." Apapun yang engkau infakkan, dialah yang akan menggantinya, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kelima, persoalan yang kelima, masalatul khamisah fi zakatil huli. Zakat perhiasan. La khilafa baina ahli al-ilm fi wujub az-zakat fi al-huli al-mu'add lil-iddikhar wal-kira. Tidak wa fil huli al-muharram. Tidak ada perbedaan ulama dalam wajibnya mengeluarkan zakat di perhiasan yang disiapkan perhiasan itu untuk penyimpanan harta, investasi, dan untuk disewakan. Mana tahu ada orang yang menyewakan emas. Menyewakan emas itu bukan uang nilainya disewakan, tetapi apa? Perhiasannya. Untuk beralek dipinjam dulu. Disewakan untuk melaga misalkan, ya. Bukan disewakan uang nilainya, enggak. Itu nanti qard perginya. Ya. Tapi ini adalah bentuknya karena dia dipakai untuk perhiasan. Atau
perhiasan yang diharamkan. Ada nggak perhiasan diharamkan? Apa? Apabila perhiasan itu disimpan oleh laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan, ya. Karrajuli yattakhidhu khatiman min dhahab. Seorang membuat emas cincin dari emas. Awil mar'ati tattakhidhu hulyan sun'a ala surati hayawan. Aw fihi suratu hayawan. Atau wanita menjadikan perhiasannya terbuat dari emas, dia buat bentuk seperti hewan-hewan, ya. Maka ini dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, baik, kita lanjutkan dulu. Wa ammal hulil mu'addu lil isti'malil mubah wal 'ariyah. Adapun perhiasan yang dibuat untuk dipakai saja atau dipinjam-pinjamin, bukan disewakan, ya. Fas-sahih min qaulil ahli al-ilmi wujubu zakati fihi. Terjadi perbedaan pandang ulama. Maka menurut yang terkuat dari dua pendapat yang berbeda, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Jadi kalau kita lihat di istilah di Minang dah, emas itu bagi ibu-ibu untuk apa? Nah, ada enggak di kita ini yang disimpan emasnya itu emas 8, perhiasannya 18 karat? Jarang. Ada sih, ada, tapi jarang. Kalau memang 18 karat itu memang untuk dipakai aja. Yang 24 karat adalah investasi. Ya, menyimpan sambil bergaya. Berarti di sini adalah iddikhar. Ya, tujuan dia adalah penyimpanan, tidak semata-mata untuk perhiasan. Kita azan, kemudian nanti sholat. Setelah itu kita lanjutkan pembahasan yang tersisa. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi, bahwa dalam buku ini menunjukkan condong kepada pendapat bahwa perhiasan yang disiapkan untuk dipakai atau yang dipinjamkan tetap juga diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, umumun nususil waridah fi wujubiz zakah fi adh-dhahab wal fiddah, wa hadha al-umum yashmulu al-huli wa ghairihi. Yashmulu al-huli wa ghairihi. Keumuman nas-nas yang datang dalam kewajiban mengeluarkan zakat di emas dan perak. Keumuman ini meliputi perhiasan dan yang lainnya. Selama itu adalah emas dan perak, maka masuk ke dalam keumumannya. Yang kedua, ma rawahu ahlus sunan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Hadis yang diriwayatkan oleh pengarang-pengarang kitab sunan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anamra'atan atat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ibdanatun laha. Ada seorang perempuan bersama putrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidhatani min dhahab. Di tangan atau di tangan putrinya ada 2 gelang yang tebal dari emas. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Atuaddina zakata hadha?"
apakah engkau menunaikan zakat ini? Qalat la. Dia mengatakan tidak. Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima sawaraini min nar. Apakah engkau suka Allah memakaikan gelang dengan disebabkan oleh keduanya ini dengan 2 gelang dari api neraka? yakni disebabkan tidak dikeluarkan zakatnya. Fakhala'athuma. Lalu wanita tadi membuka kedua gelang tadi. Wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadits nassun fil mawdu'. Ini adalah hadis, adalah teks di dalam tema yang sama, yaitu tentang perhiasan. Walahu syahidun fi sahih wa ghairih. Dalam topik ini juga ada hadis yang lain yang memperkuatnya di dalam sahih Bukhari atau Muslim. Yang ketiga, wa li'anna hadzal qawlu ahwat. Wa li'anna hadzal qawla ahwat. Karena perkataan yang mewajibkan zakat, dikeluarkan zakat perhiasan itu lebih hati-hati. Ya. Wa abra'u lidhimmah, wa abra'u lidhimmah. Dia lebih melepaskan tanggung jawab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Tidak dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pandang ulama. Dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pandang ulama. Ada mengatakan tidak dikeluarkan, ada mengatakan dikeluarkan. Khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Jika dikeluarkan zakat, ada yang akan protes enggak? Enggak ada yang akan protes. Kalau tidak dikeluarkan zakat, ada yang protes enggak? Ada yang mewajibkan memprotes. Kenapa Anda tidak mengeluarkan zakat? Kalau seandainya dia mengeluarkan zakat, ada yang protes? Enggak. Sampai orang yang tidak mewajibkan pun tidak akan protes. Ya, terserah Anda aja. Ya, itu namanya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Dan ini lebih hati-hati. Kemudian persoalan yang keenam, fi zakati urud tijarah. Zakat di dalam barang dagangan. Al-urud ay jam'u ardin wa 'arad. Wa huwa ma'addahu al-muslim litijarah min ayyi sinfin kan. Urud itu adalah dagangan atau yang disiapkan untuk dagang. Yaitu adalah barang-barang yang disiapkan oleh seorang muslim untuk didagangkan. Ya, dalam perdagangan, jenis apapun juga yang didagangkan, asalkan itu adalah disiapkan untuk perdagangan. Wa huwa a'ammu amwaliz zakati wa ashmaluha. Dan harta ini adalah harta zakat yang lebih umum dan yang lebih sempurna atau yang universal. Sumya bidzalika li'annahu la yastaqir. Dinamakan demikian karena dia tidaklah tetap. Bal ya'ridu thumma yazul. Terkadang ada, terkadang hilang. Ya. Fa inna at-tajir la yuridu hadhihi as-sil'ah bi'ainiha. Pedagang dia tidak menginginkan barang itu sendiri. Ya, wa inna ma yuridu ribahaha minan naqdain. Yang diinginkan itu adalah keuntungan berupa uang. Dia punya HP ini bukan tema dia. Sebentar aja dia sudah dilepas. Dia yang diinginkan adalah ketika dia beli harganya 10, ketika dia jual harganya 12. Yang dia inginkan itu ada keuntungan yang 2 tadi. Jadi barang ini ada kadang
Ada kadang tidak, kadang ada kadang tidak. Berbeda dengan orang yang membeli barang untuk dimiliki. Ya, contoh mobil untuk dimilikinya. Berada sama dia terus. Ya, HP dimilikinya, berada sama dia terus. Tapi ketika barang itu digunakannya untuk perdagangan, maka terkadang ada sama dia, terkadang tidak ada sama dia. Ya, itu namanya urud, ard tadi. Waz zakatu wajibun fih. Dalam perdagangan ini wajib dikeluarkan zakatnya, barang dagangan. Li'umumi qawlihi ta'ala, dalam keumuman firman Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada harta-harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang yang tidak memiliki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu juga, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, keluarkanlah dari yang baik-baik apa yang telah kalian dapatkan. Dan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka bahwa ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah pada harta mereka yang diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Wa la syakka anna 'urudat tijarah malun. Tidak diragukan lagi bahwa barang dagangan adalah harta. Barang dagangan adalah harta. Jadi barang yang dagangkan, barang yang di gudang, barang yang disimpan, itu semuanya adalah harta. Syurut wujub zakah fiha, syarat-syarat wajib zakat di dalamnya. Yang pertama, ayamlikaha bi fi'lihi kasyira. Dia miliki karena dia melakukan, yakni seperti dia membelinya. Wa qabul hadiyah, atau dia terima dari sebagai hadiah. Berarti itu dia miliki karena dia melakukan. Fala yadkhul fi dzalikal irth. Maka dalam dagangan ini, zakat dagangan tidak termasuk harta yang didapatkan dari warisan. Jadi kalau dagang barang warisan tidak termasuk, ya, masuk urud tijarah. Mimma yadkhul qahran, ya, yaitu di antara barang-barang atau harta yang terpaksa diambilnya. Ya, karena irth itu, warisan itu mau tak mau dia dapatkan. Ya, mau tak mau dia dapatkan. Yang kedua, ayamlikaha binniyati tijarah. Dia miliki dengan niat untuk berdagang. Ada orang beli mobil, niat dia membeli mobil itu untuk dagangan. Walaupun satu. Ya. Besok dia jual. Terus dia beli lagi. 2 hari jual lagi. Beli 1 hari jual. Maka ini namanya barang dagang. Ya, dia miliki untuk didagangkan. Yang ketiga, ayyab an tablugha qimatuha nisaban. Nilai dari barang itu sampai nisab. Ya. Bil idafati ila syurut al-khams as-sabiqah fi awal zakat. Ditambah lagi syarat-syarat yang sebelumnya yang ada di awal zakat itu Islam, ya, hurriyah dan yang lainnya. Fa idza hala 'alaiha al-haul, apabila dia berumur 1 tahun barang tadi, quwimat bi ahadin naqdaini adh-dhahabi wal fiddah. Maka dinilailah barang tadi baik dengan nilai emas atau perak. Ya. Fa idza balagat qimah nisaban wajaba fiha rubu'ul usyur. Kalau seandainya sudah dinilai tadi dan sampai nisabnya, maka dikeluarkanlah 2,5%. Contoh, ada orang dagang-dagang kecilan. Dia punya modal 15 juta, tapi itu yang didagangkannya. Ya. Maka barangnya bernilai 15 juta.
Wajibkah zakatnya? Wajib ketika kita nisabnya adalah dengan perak. Baik. Wala i'tibara fi at-taqwim lima ishturiyat bihi al-urud lianna qimatah takhtalif irtifa'an wa nuzula wa innama al-ibrata qimatuha waqta tamal haul. Nilai barang itu tidak dilihat kepada tanggal pembelian barang, ya, karena nilai barang itu berbeda, naik turun. Yang menjadi i'tibarnya, menjadi ukuran adalah nilainya waktu jatuh tempo 1 tahun. Baik, saya gambarkan. Seorang berdagang dengan barang-barang yang nilai modal dia 15 juta. Sudah masuk nisab? Sudah. Ya. Karena perak 5.950. Setelah 1 tahun dihitung berapa nilai barang dia pada saat itu. Dia tidak lihat kepada modal dia beli, enggak, tapi nilai dia pada saat itu. Apakah kepada modal atau pada harga jual? Harga jual. Jika dia adalah barangnya, tokonya adalah toko grosir, maka nilai grosir. Tapi kalau seandainya tokonya adalah toko retail, walaupun terkadang-kadang dia jual secara harga grosir, maka yang dikeluarkannya adalah nilai retail. Ya, jadi tidak melihat kepada modal, tapi pada nilai jual pada saat itu. Itu yang lebih kuat, ya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita lihat tanya jawab, ya. Bila kita panen 100 karung padi dan sudah dikeluarkan zakatnya, bila padi tersebut disimpan 1 tahun, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Bagaimana bila kita memiliki tabungan 100 juta? Apakah zakatnya 1 kali atau setiap tahun? Barang jika seandainya hasil panen, maka dikeluarkan setiap dia panen. Simpanan setelah itu tidak ada keluarkan zakat lagi, karena sudah keluarkan zakat yang pertama. Ya. Kecuali kalau dia rubah nanti setelah itu barang dagangan, beda lagi. Ya. Adapun uang, jika dia memiliki 100 juta, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Jadi saya memberikan gambaran, misalkan kalau kita ibaratkan dengan lampu lalu lintas, hijau, kuning, merah. Ketika uang harta kita itu di bawah dari nisab, warnanya hijau. Ya, boleh dipergunakan, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ketika harta kita sampai nisab, taruhlah tadi 5.950, warnanya kuning, berubah kuning. Artinya mengingatkan kita, hati-hati, ini harta Anda sudah menjadi harta zakat, tapi belum wajib. Kapan wajibnya? Jika berumur 1 tahun, warnanya merah, keluarkan zakatnya. Kita keluarkan zakat. Jika setelah kita keluarkan zakatnya masih ada nisabnya, warnanya menjadi apa? Menjadi kuning. Tetap, karena ada nisab di situ. Sampai 1 tahun jadi merah lagi dia. Keluarkan zakatnya. Ya. Kalau kita mau tidak mengeluarkan zakat, bisa. Nah, bisa. Harus dikosongkan tabungannya. Sedekah banyak-banyak. Syekh bin Baz itu, dia punya gaji menteri, rahimahullah, tapi nggak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Habis bulan habis uangnya.
Setiap hari dia ngasih orang makan. Di rumahnya setiap makan siang tuh ada aja orang ya yang dijamu. Keluar terus, nggak keluar zakatnya. Ya, tapi kalau disimpan, keluarkan zakat. Baik. Bagaimana hukum ikut turnamen olahraga seperti badminton? Kita membayar pendaftaran di mana nanti hadiah untuk para juara didapatkan dari beberapa uang pendaftaran para peserta dan sponsor. Apakah haram ataukah boleh kita ikut kalau kita niatnya uang pendaftar sebagai uang untuk kita tampil, dan kalau menang hadiahnya disalurkan ke fakir miskin atau ke panti sosial? Ini namanya judi, walaupun perlombaan Al-Quran. Ini namanya judi walaupun perlombaan Al-Quran, apalagi badminton. Karena ketika kita masukkan inset lalu hadiahnya dari itu, maka peserta ada kemungkinan untung rugi. Ya, maka tidak boleh ada inset. Kalau misalkan hadiahnya yang lain, inset ini hanya untuk makan panitia, makan peserta, kemudian seluruh operasionalnya, ya, dan sama sekali tidak ada uangnya dari situ, hadiahnya, insya Allah nggak apa-apa. Jika kita ingin mengeluarkan zakat untuk saudara, tetapi langsung dikeluarkan untuk tujuan membayar hutang dari saudara tersebut, bagaimana hukumnya? Maksudnya gimana nih? Saudara kita punya hutang. Hutangnya dengan siapa? Kalau hutangnya dengan kita, enggak. Ya. Sudah hutang dianggap sebagai zakat? Enggak. Zakat itu harus ada yang memberi, ada harus menerima. Ya. Tidak sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi. Zakat harus terang-terang. Kalau seandainya saudara kita punya hutang ke si B dan memang dia tidak ada untuk membayar hutang itu, keadaannya orang miskin, ya, maka kita boleh mengeluarkan zakat kita untuk membayar hutangnya. Boleh kita bayarkan langsung kepada orang yang punya piutang. Ya, tidak mesti kita berikan kepada dia. Kalau diberikan kepada dia, ya, enggak jadi bayar hutang. Perkumpulan ulama dunia yaitu AOFI dan OKI menetapkan nisab emas jika zakat uang. Bagaimana bantahan terhadap mereka itu, Ustaz? Yang lebih cocok kondisinya di Indonesia? Ya, silakan aja. Kita enggak perlu bantah-bantah. Yang mau mengeluarkan nisabnya uangnya dengan nisab emas, ada yang berpendapat. Ya, yang mengeluarkan zakatnya berdasarkan nisab perak, ada yang berpendapat. Sekarang datang kepada kita, istafti qalbak. Tanya pada diri sendiri. Ya, apa kecenderungannya, ambil itu. Wa in aftaukan nas au wa yuftik, walaupun semua orang memfatwakan kepadamu, tapi kecenderungan kita adalah kepada ini, ya sudah, jalankan. Selagi tidak ada nas yang konkret dalam masalah ini. Ya, kalau kita lihat ulama-ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz juga, ya, itu lebih cenderung kepada, dia tidak sebutkan emas atau perak, tapi beliau mengatakan nisab salah satu dari dua nilai tukar yang lebih menguntungkan orang fakir miskin. Ya, mana emas atau perak? Tadi sudah sebutkan, perak lebih menguntungkan kepada fakir miskin. Simpanan kami November 2023 cukup satu nisab dan dikeluarkan zakatnya. Dan sekarang berkurang satu nisab karena diambil kebutuhan keluarga
seandainya di akhir 2024 kami akan dapat rezeki dari 1 nisab, lebih dari 1 nisab, apa uang itu digabung untuk keluarkan zakat karena bulan yang berbeda? Bulan apa kami keluarkan? Kita tidak mengeluarkan zakat ketika sampai nisab langsung keluarkan zakatnya, enggak. Tapi sudah sampai nisabnya, 1 tahun setelah itu baru kita keluarkan zakatnya. Berarti memang piti tahun gua selama 1 tahun itu yang kita keluar. Ketika misalkan sekarang nisabnya, ya, dalam perjalanan ada kebutuhan, tengah tahun ada kebutuhan, ya, kebutuhan yang bukan akal-akalin gitu, kebutuhan, lalu terpakai sampai dia turun di bawah nisab, ya, lalu kapan dihitung lagi haulnya? Apabila harta tadi sampai nisab lagi, baru di situ mulai hitung haulnya. Berbeda dengan harta dagang. Kalau dagang itu dia per tahun, sampai tahun awal dia nisab enggak? Dia buka usaha sampai nisabnya. Dalam perdagangan mungkin naik turun. Tapi di ujungnya ada nisabnya enggak? Ya. Ya, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau seandainya dia punya hutang, maka dikeluarkan hutangnya. Jika hutang, selisih hutang yang tersisa sampai nisabnya, keluarkan zakatnya. Jika tidak sampai nisabnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, dia punya barang nilainya 100 juta, hutangnya 99 juta, ya, dikeluarkan 99, tinggal 1 juta, keluarkan zakatnya? Enggak. Dia punya hutang 100 juta, barangnya nilainya 150 juta, dikeluarkan 100 juta, sisa 50 juta, keluarkan 50 juta ini 2,5%. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.